Bagaimana tubuh kita menggunakan protein? Tubuh kita menggunakan protein untuk membangun sel baru, memelihara jaringan, dan mensintesis protein baru yang memungkinkan kita menjalankan fungsi dasar tubuh. Tubuh manusia penuh dengan protein. Rambut, kuku, dan lapisan luar kulit kita terbuat dari keratin. Keratin termasuk dalam kategori protein. Sel darah merah mengandung hemoglobin, suatu senyawa protein yang membawa oksigen. Kemampuan kita untuk melihat, berpikir, mendengar, dan bergerak membutuhkan sel-sel saraf kita untuk mengirim pesan antara saraf. Proses penyampaian pesan ini membutuhkan bahan kimia yang disebut neurotransmitter. Pembuatan neurotransmitter ini membutuhkan protein. Banyak sekali kegunaan protein dalam tubuh kita. Asam amino adalah bahan baku pembentuk protein. Saat mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, sistem pencernaan tubuh akan mencernanya kembali menjadi asam amino. Nah, agar semua fungsi dalam tubuh kita bisa berjalan dengan baik, kita membutuhkan asam amino. Asam amino ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah asam amino non esensial dan kemudian asam amino esensial. Langsung kita bahas saja. Yang pertama, asam amino non esensial. Meski disebut non esensial, bukan berarti jenis ini tidak penting untuk tubuh. Kemudian yang kedua adalah asam amino esensial. Ada 9 jenis yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh, jadi kita membutuhkan dari luar, dari makanan yang kita konsumsi. Nah, apa aja 9 jenis asam amino esensial ini? Nah, protein dibagi menjadi dua macam berdasarkan dari asal kita mendapatkan protein ini. Yang pertama adalah protein hewani dan yang kedua adalah protein nabati. Nah, karena tubuh hewan itu mirip dengan tubuh kita, maksudnya dibandingkan dengan tumbuhan ya. Unsur proteinnya, yaitu unsur proteinnya kan dari asam amino ya. Asam amino pada hewan itu kurang lebih serupa dengan asam amino dalam tubuh kita. Sebagian orang menyebutkan bahwa protein hewani seperti yang kita dapatkan dari daging sapi, daging unggas, daging ikan, telur, itu mempunyai kualitas protein yang lebih baik daripada protein nabati. Nah, benar nggak ini? Nah, pendapat yang mengatakan bahwa protein hewani ini lebih baik, lebih berkualitas daripada protein nabati ini nggak sepenuhnya benar. Tapi juga nggak sepenuhnya salah juga. Sebagai contoh gini, dalam satu daging ya, daging sapi, kita menemukan banyak atau hampir semua protein yang kita butuhkan, asam amino esensialnya. Nah, tapi kalau kita dibandingkan dengan kacang polong ya, sayuran lah, itu nggak sampai semuanya kandungannya nggak sebanyak di daging. Tapi kalau kita makan banyak sayuran, otomatis setiap sayuran itu memiliki kandungan protein yang beda-beda. Pastikan kita akan mendapatkan keseluruhan protein yang kita butuhkan. Nah, nggak mungkin juga kita pagi makan kacang polong, siang makan kacang polong, sore makan kacang polong. Atau mungkin pagi hanya makan bayam, siang bayam, sore bayam. Kalaupun memang seperti itu ya, kita memang nggak bisa mendapatkan protein yang utuh seperti yang kita dapatkan dalam daging. Jadi perlu adanya variasi dalam menu makanan kita. Nah, kemudian kita akan membahas tentang seberapa banyak sih protein yang kita butuhkan dalam sehari. Nah, menurut anjuran Kemenkes, ini datanya yang kita butuhkan protein dalam sehari-hari ya. Kemudian bagaimana jika kita kekurangan protein? Mungkin nggak? Ya mungkin aja kalau kita makanannya nggak bergizi, nggak bernutrisi, atau kita makanannya monoton. Seperti tadi kita bahas, kita makan pagi, siang, sore, makannya bayam mulu. Kita hanya mendapatkan protein ya kandungan itu aja. Kalau kita memvariasikan makanan kita, misalnya makanan kita bayam, wortel, kacang polong, kentang, nah kita akan semakin kaya kandungan protein yang kita serap dalam tubuh kita. Apa yang terjadi jika kita kekurangan protein? Jika kita kekurangan protein dalam jangka waktu yang lama ya, yang pertama adalah kita kemungkinan akan kondisi atau struktur otot-otot kita akan melemah. Ini juga akan membuat kita lesu. Sebagai contoh misalnya anak-anak ya yang nggak mendapatkan cukup protein akan terlihat lemas, memiliki rambut yang tipis juga. Kemudian kekurangan protein juga dapat mempengaruhi sel darah merah. Sel darah merah hanya hidup 120 hari. Jadi tubuh membutuhkan pasokan protein secara teratur untuk membuat yang baru. Orang-orang nggak mendapatkan cukup protein dapat menjadi anemia. Siapapun yang membangun jaringan baru dengan cepat membutuhkan protein ekstra. Misalnya nih, jika kita terjadi luka atau cedera otot, cedera meningkatkan kebutuhan akan protein kita. Sebuah tubuh yang terluka melepaskan hormon penghancur protein dalam jumlah di atas normal. Kita membutuhkan protein ekstra untuk melindungi jaringan kita.
Nah, kemudian pertanyaannya tadi kan kekurangan protein ya. Saat kita kekurangan protein, kita mengkonsumsi makanan tinggi protein. Nah, kita misalnya nggak tahu nih batas protein yang kita udah cukup atau belum nih, udah normal atau belum. Mungkin kita akan terjadi yang dinamakan kelebihan protein. Nah, kelebihan protein ini bagaimana cara mengatasinya? Kondisi kelebihan protein ini adalah kondisi yang biasanya berlangsung pada jangka waktu yang pendek. Kelebihan protein biasanya disimpan sebagai lemak. Sementara itu, kelebihan asam amino akan keluar dari tubuh melalui proses ekskresi atau pengeluaran ampas hasil metabolisme yang nggak dibutuhin oleh tubuh kita. Nah, inilah menjadi alasan mengapa asupan protein yang tinggi dapat membuat ginjal bekerja ekstra. Oleh karena itu, orang yang mengalami penyakit ginjal umumnya disarankan untuk membatasi atau mengurangi asupan protein. Daripada kalau kita konsumsi protein terus akan menyebabkan kerusakan ginjal yang semakin parah. Nah, demikian pembahasan today tentang protein. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan see you in the next video. Ciao.